Shalom, perkenalkan nama saya Nanya Bani, saya dari kelas 11 5. Di sini kita akan membahas tentang suhu dan kalor fisika kelas 11. Salah satu langkah antisipasi terinfeksi virus corona adalah periksa suhu tubuh. Betapa pentingnya suhu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini adalah salah satu contoh dari penerapan suhu dan juga alat ukur termometer. Dan suhu merupakan ukuran derajat panas atau dingin yang dirasakan indera. Alat yang biasa digunakan untuk mengukur suhu dinamakan termometer. Kita sudah tidak asing lagi dengan gambar di bawah ini. Ini merupakan beberapa macam termometer. Selanjutnya untuk skala suhu itu ada Celsius, Fahrenheit, Kelvin, juga Radian. Untuk Celsius di titik didihnya adalah 100 derajat Celsius, titik bekunya 0 derajat Celsius. Lalu untuk Fahrenheit di titik didihnya itu adalah 215 dan titik bekunya adalah 32. Kelvin 373 titik didihnya dan titik bekunya adalah 273. Dan Reaumur 80 titik didihnya dan titik bekunya adalah 0. Nah, ini adalah skala suhu dari masing-masing termometer, dari termometer Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan juga Reaumur. Nah, mungkin kalian juga tidak asing lagi dengan rumus ini ya, konversi suhu. Rumus yang didapat dari sini adalah dari skala suhu. Dari sini, jadi ini nanti 100 dikurang 0, 212 dikurang 32, 373 dikurang 273, 80 dikurang 0, lalu nanti disederhanakan lagi, nanti dapat rumus yang seperti ini. Bisa dilihat, jadi misalnya kalian mengubah Celsius rumus ke Reaumur, berarti tinggal 4/5 kali Celsius. Lalu mengubah ke Fahrenheit 9/5 kali Celsius tambah 32. Nah, 32 itu dari mana sih? 32 ini adalah dari titik bekunya Fahrenheit. Lalu Kelvin sama 273. Ketika kita mengubah rumus ke Kelvin, biasanya ditambah 273. Sekarang ada konversi suhu pada dua termometer yang berbeda. Jika ada dua termometer yang berbeda, maka kita menggunakan rumus yang seperti ini. X-min itu adalah titik beku, X-max adalah titik bekunya X dan Y itu adalah suhu bendanya. Untuk kalor adalah salah satu bentuk dari energi yang dapat berpindah dari benda yang memiliki suhu tinggi menuju ke benda yang bersuhu rendah. Jika kedua suhu saling bercampur, misalnya kalian mencampur air panas atau air dingin, yang bersuhu tinggi artinya adalah si air panas dan yang bersuhu rendahnya adalah air dingin. Satu kalorinya itu adalah sama dengan 4,2 joule dan 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Nah, ini digunakan ketika di soalnya misalnya diminta dalam satuan kalori, misalnya joule 4 kalori, berarti kalian kalikan dengan 0,24. Untuk kalori ini kita menggunakan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana Q-nya adalah banyaknya kalori yang diserap atau diterima oleh benda atau dilepas benda, dan M-nya adalah massa benda, C-nya adalah kalor jenis, dan delta T-nya adalah perubahan suhunya. Kalau di sini kita ada kalor jenis ini adalah lambangnya C kecil. Ya, kalau misalnya di soalnya yang di T-nya kalor jenis, ditanya kalor jenis, maka kalian bisa menggunakan rumus dari sini. Nanti C sama dengan Q per kali delta T. Itu rumus kalor jenis, dan untuk kapasitas kalor itu dia dilambangkan dengan C besar. Rumusnya beda lagi. C sama dengan Q per delta T atau C sama dengan kali C. Massa dikali kalor jenis ini harus dibedakan. Ini adalah untuk rumus dari kalor jenis dan ini adalah kapasitas kalornya.
Dan di sini ada tabel kalor jenis benda. Jika dilihat dari beberapa zat yang memiliki kalor jenis besar adalah si cair yang saat suhunya adalah 15 derajat Celcius. Artinya suatu benda memiliki kalor jenis yang besar, maka dia akan mudah menyerap kalor atau menyerap si panasnya.